Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam wa an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat religi yang berbahagia, Islam adalah agama yang mengajarkan tentang bagaimana manusia harus hidup dengan keseimbangan pada setiap aspek kehidupannya. Keseimbangan yang dimaksud meliputi keseimbangan dalam ibadah, keseimbangan kehidupan sosial maupun interaksi antar kita dengan manusia yang lainnya. Ajaran Islam mengajarkan umatnya untuk sikap wasatiyah, atau dalam istilah yang lebih dikenal dengan sikap moderat. Sikap moderat atau wasatiyah berarti mengajarkan umat Islam untuk bersikap tengah-tengah, yaitu tidak berlebihan terhadap sesuatu dan tidak pula meremehkan sesuatu. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 143 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida." Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat yang adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul menjadi saksi atas perbuatanmu. Sahabat-sahabat religi yang berbahagia, oleh sebab itu ada beberapa cara yang dapat dilakukan dalam menerapkan sikap moderasi beragama dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama untuk membentengi umat dari resiko perpecahan dan menjaga persatuan umat di era digitalisasi seperti saat ini. Adapun cara menerapkan moderasi beragama tersebut ada 3 minimal. Pertama, menggunakan media sosial dengan bijak. Sebagai seorang muslim yang memiliki sikap moderat, kita harus bijak dalam menggunakan media sosial. Jangan sampai kita menjadi hamba yang mudah terbawa arus informasi tanpa melakukan penyaringan, tanpa melakukan tabayyun. Media sosial seharusnya digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, baik untuk diri kita sendiri, untuk keluarga, maupun untuk umat. Penting bagi kita untuk mengendalikan diri dalam menggunakan media sosial. Jangan sampai kita larut dalam fitnah, berdebat yang tidak bermanfaat, atau menyebarkan informasi yang tidak jelas kebenarannya. Oleh sebab itu, mari kita gunakan media sosial ini dengan lebih bijaksana, seperti untuk berdakwah, menyebarkan ilmu, dan memperkuat persatuan umat. Yang kedua, mengutamakan dialog antar umat beragama. Moderasi beragama tidak hanya berlaku dalam hubungan internal kita sesama umat Islam, tetapi juga dalam hubungan kita dengan umat agama yang lain. Islam mengajarkan kita untuk hidup damai dan saling menghormati, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam Piagam Madinah, di mana umat Islam dan Muslim hidup berdampingan dan keharmonisan. Di era digital seperti sekarang, kita harus mampu memanfaatkan kemajuan ini untuk mempererat tali silaturahmi dengan umat beragama lain, bukan untuk menebar kebencian dan permusuhan yang dapat berakibat pada konflik antar umat beragama.
Melalui dialog yang baik dan bijak, kita bisa bekerja sama dalam membangun masyarakat yang lebih baik tanpa mengorbankan prinsip-prinsip agama kita. Yang ketiga, menghindari fanatisme golongan. Fanatisme terhadap golongan, kelompok atau mazhab seringkali menjadi penyebab perpecahan di kalangan umat Islam. Fanatisme seperti ini semakin mudah menyebar di era digital seperti sekarang, di mana orang dengan mudah membentuk kelompok-kelompok yang tertentu di media sosial. Kita harus mampu menempatkan persatuan umat di atas kepentingan kelompok atau golongan. Sikap moderasi beragama mengajarkan kita untuk menghormati perbedaan dan tidak merasa paling benar sendiri. Dengan demikian, persatuan umat akan tetap terus terjaga meskipun akan selalu ada perdebatan atau perbedaan pandangan di antara umat. Sahabat-sahabat religi yang berbahagia, sikap moderasi beragama adalah kunci untuk menjaga persatuan umat. Dengan sikap moderat, kita tidak akan mudah terprovokasi oleh arus informasi yang negatif dan akan mampu menjaga persatuan atau ukhuwah Islamiyah di tengah perbedaan. Islam mengajarkan kita untuk selalu berada di jalan tengah, tidak berlebihan dan tidak meremehkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita untuk menjadi hamba-hamba yang moderat, sehingga kita dapat berkontribusi dalam menjaga persatuan umat dan membentengi umat dari bahaya perpecahan di era di kita seperti sekarang ini. Sahabat-sahabat religi yang berbahagia, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.